Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya adalah guru fikih di Mantiga Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Takengon, Provinsi Aceh. Nomor induk mahasiswa 2442 16010198. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada mata pelajaran fikih di kelas 10A dengan materi ketentuan jual beli sebagai salah satu tugas dalam uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Mari kedapkan tangan dan pejamkan mata, berdoa dimulai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita selanjutnya Ibu akan absen ya. Silahkan angkat tangannya bagi nama yang Ibu sebutkan. Faisal, Faisal Turida, Ali, Aulia Rudianti, Fatia, Isma. Oke anak-anak, apa siap belajar fikih hari ini? Siap. Apa suara Ibu bisa didengar? Bisa. Oke. Sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran fikih kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang ketentuan jual beli. Kenapa kita perlu belajar tentang ketentuan jual beli? Supaya kalian bisa menganalisis dan menjelaskan ketentuan jual beli, disertai analisis dalil dan istidlalnya, agar menumbuhkan sikap jujur, amanah, dan tanggung jawab sesuai dengan aturan syariat Islam. Kemudian, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Jadi nanti kalian akan disajikan permasalahan-permasalahan atau kasus yang harus kalian selesaikan sesuai dengan syariat Islam. Jadi, dengan kita belajar tentang ketentuan jual beli, kita bisa menghindari jual beli yang terlarang dan kita bisa melaksanakan jual beli sesuai dengan syariat Islam. Oke, Ibu mau tanya. Tahukah kalian hukum masalah transaksi jual beli? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Iya, apa? Mubah. Kemudian, pernahkah kalian membeli sesuatu lalu merasa tertipu? Pernah, misalnya? Oke, jadi barang yang datang itu berbeda dengan pesanan. Selanjutnya, bagaimana agar jual beli dianggap sah menurut Islam? Iya, silakan. Penjual dan pembeli harus suka baik, berakal, dan memiliki kehendak bebas dalam transaksi. Iya, jadi agar transaksi jual beli itu sah dalam ajaran Islam harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian menonton video. Kenapa sih, Ra? Ingat kan semua? Ingatlah. Kita harus meneladani sifat ketiganya Rasul. Amanah. Berjualan dengan jujur. Iya, berjualan harus dengan jujur. Apa lagi? Iya, berjualan harus amanah dan harus saling kerjasama antar pedagang. Jangan saling bersaing. Boleh
Oke, jadi itu tadi yang kalian tangkap dari video yang Ibu tampilkan. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pengertian jual beli. Jual beli diambil dari kata bahasa Arab yaitu bai'un yang artinya proses tukar menukar barang dengan barang. Atau secara istilah, jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau dengan uang disertai dengan ijab dan kabul disertai dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, selanjutnya. Rukun jual beli ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama? Yang kedua? Selain itu, gambar apa ini? Asik. Yang selanjutnya? Saja. Boleh tidak kita memperjualbelikan senjata tajam? Boleh atau tidak? Boleh, tapi harus dipakai digunakan dan kembali. Oke, jadi tidak untuk maksiat. Iya. Nah, sekarang kita membahas apa saja jual beli yang terlarang. Yang pertama, barang yang najis seperti babi, miras, anjing, kotoran-kotoran, ya kan? Bakso tikus. Habis sudah materi yang akan disampaikan, selanjutnya kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah yang akan Ibu berikan kepada kalian. Oke, jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi satu kelompok berisi 5 atau 6 orang. Kemudian sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Jadi setiap lembar kerja ada satu masalah yang harus kalian selesaikan dan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke? Setelah ini diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian kira-kira kalian perlu berapa menit waktunya? 25 menit cukup? 30. Ini Ibu bagikan, silakan kalian kerjakan. Kelompok? 3. Kelompok 1. Kelompok 4. Nah. Silakan kalian isi, kemudian apa ada yang ingin ditanyakan? Nanti bisa ditanyakan ya kalau ada yang tidak paham, silakan kerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, silakan kumpulkan lembar kerja kalian. Nah, ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2. Iya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi tentang permasalahan yang telah kalian selesaikan. Jadi kelompok yang maju silakan tunjuk perwakilannya 2 atau 3 orang. Yang lain yang tidak kena giliran maju silakan perhatikan dan apabila ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan untuk kita diskusikan. Paham? Oke, kelompok yang pertama maju adalah kelompok 1. Silakan siapa yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muhammad ingin bertanya, bagaimana cara mengajukan pembeli jika barang yang dijual belum tersedia? Jawabannya adalah transparansi sejak awal. Yakin bahwa Jadi sudah maju terakhir tadi kelompok 4.
dari teman-teman kalian. Kita akan simpulkan dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama, jual beli online tanpa kejelasan barang. Hukumnya sah atau tidak? Tidak. Supaya sah bagaimana caranya? Harus dijelaskan di awal, dan barang yang dikirim harus sesuai dengan deskripsi atau yang ada di foto. Oke? Kasus yang kedua. Yang kedua, diskon besar-besaran menjelang Ramadan. Itu sering terjadi ya kan? Kalau ke supermarket atau ke mall biasanya ada yang merah-merah itu. Nah, tapi di minimarket ini menaikkan harganya lebih dulu baru didiskon. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh. Supaya boleh seperti apa? Maka harus disesuaikan dengan harganya. Boleh diskonnya terpapar yang sedikit aja, asal tidak ada unsur penipuan di situ. Selanjutnya, kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, menjual barang yang belum dimiliki. Ini yang dikerjakan oleh kelompok 3 tadi. Mau menjual barang tapi barangnya masih di distributor atau di teman misalnya. Ternyata saat diselidiki sudah transaksi jual beli, barangnya tidak ada. Hukumnya sah atau tidak? Tidak sah. Kemudian yang terakhir, jual beli barang haram. Ini yang pertama kita bahas tadi ya kan. Apabila ada kandungan haram di dalam barang tersebut, maka haram hukumnya memperjualbelikan. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan asesmen. Silakan siapkan HP-nya, kemudian scan barcode. Nah, untuk kelompok sini silakan yang ada di layar. Untuk bagian di ujung silakan scan barcode yang ada di papan tulis. Nah, silakan maju ke depan secara bergantian. Iya, jadi ketentuan jual beli yang kita pelajari bisa dipraktekkan. Oke, selanjutnya minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang khiyar. Ada yang tahu khiyar? Khiyar adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Oke, ada ingat apa yang kita pelajari tadi? Jual beli hukumnya apa? Kemudian ada berapa? 5. Contoh jual beli yang terlarang seperti apa misalnya? Jual beli daging babi, apa lagi? Miras, apa lagi? Iya, jadi banyak jual beli yang dilarang dalam ajaran Islam. Harapannya setelah kita mempelajari ketentuan jual beli serta jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam, kita bisa mempraktekkan bagaimana tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan bisa menghindari apa saja jual beli yang dilarang dalam ajaran Islam. Tadahkan tangan, pejamkan mata, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam